adik-adik, di video kali ini kita akan membahas 3 materi yang dimana masuk pada materi pertama yaitu uji chi-square dan uji Exact-Fisher. Uji chi-square dapat juga dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih, sehingga datanya bersifat diskrit. Misalnya ingin mengetahui hubungan antara status gizi ibu baik atau kurang dengan kejadian berat badan lahir rendah, ya atau tidak. Dalam melakukan uji chi-square harus memenuhi syarat. Yang pertama, sampel dipilih secara acak. Kedua, semua pengamatan dilakukan dengan independen. Yang ketiga, sampel dipilih secara acak. Keempat, setiap kolom paling sedikit berisi frekuensi harapan sebesar 1. Frekuensi harapan kurang dari 5 tidak melebihi 20% dari total kolom. Yang kelima, besar sampel sebaiknya 40. Di sini ada rumus uji chi-square. Rumusnya X kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FT per FT, yang dimana keterangannya X kuadrat itu chi-square, FO yaitu frekuensi observasi, dan FH frekuensi yang diharapkan, dan FT itu frekuensi teoretik. Selanjutnya uji Exact-Fisher. Uji Exact-Fisher merupakan salah satu uji hipotesis dari pengujian non-parametrik yang dikembangkan oleh R.A. Fisher pada pertengahan tahun 1930. Uji Exact-Fisher bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara dua variabel yang saling bebas. Syarat-syarat dari uji Fisher exact: yang pertama, data berskala nominal atau ordinal. Kedua, jumlah sampel harus kurang dari sama dengan 40. Yang ketiga, jika jumlah sampel antara 20 sampai dengan 40, maka terdapat sel yang nilai harapannya kurang dari 5. Keempat, jika jumlah sampel kurang dari 20, maka dapat digunakan dalam kondisi apapun. Yang kelima, tabel kontigenasi 2 untuk perhitungan Fisher exact test. Selanjutnya di sini juga terdapat rumus uji Exact-Fisher, yang dimana rumusnya P sama dengan A tambah C dikali B tambah D dikali C tambah D dikali A tambah B per N A B C D. Di sini juga ada keterangannya, dapat teman-teman lihat pada tabel di bawah. Lalu kita masuk pada pembahasan soal, yang dimana soal pertama, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan minum obat, patuh tidak atau tidak patuh, dengan angka kekambuhan tuberkulosis atau kambuh atau tidak. Jumlah sampel yaitu 150 orang dan semua sel memiliki frekuensi besar. Setelah dilakukan uji chi-square didapatkan P-nya sama dengan 0,07. Kesimpulan yang benar adalah A. Ada hubungan signifikan. B. Tidak ada hubungan signifikan. C. Uji Fisher lebih tepat. D. Harus dilakukan uji T. E. Sampel terlalu besar sehingga tidak bisa dilakukan uji chi-square. Jadi jawabannya yaitu B. Tidak ada hubungan signifikan. Penjelasannya, karena P lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan bermakna antara kepatuhan obat dan kekambuhan TB. Penggunaan chi-square sudah tepat karena sampel besar dan sel memenuhi syarat. Selanjutnya soal nomor 2. Di sebuah rumah sakit, perawat ingin menilai apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dengan kejadian komplikasi luka operasi ada atau tidak pada total 20 pasien. Terdapat beberapa sel dengan frekuensi lebih kecil dari 5 sehingga tidak memenuhi syarat chi-square. Uji apa yang seharusnya dipakai? A. Uji chi-square. B. Uji Fisher exact. C. Uji ANOVA. D. Uji regresasi linear. Dan E. Uji MC-Nemer. Jadi jawabannya yaitu B. Uji Fisher exact, yang dimana penjelasannya, uji Fisher digunakan bila data berupa kategorik tetapi jumlah sampel kecil atau ada sel dengan frekuensi lebih kecil dari 5, yaitu dimana cocok untuk 2x2 tabel kecil. Baik, kesimpulan dari uji
Kedua uji tersebut yang dimana kedua uji ini sangat penting untuk menentukan adanya hubungan atau perbedaan yang signifikan antara dua variabel kategorik dalam penelitian, seperti hubungan pengetahuan gizi dengan status gizi atau faktor risiko dengan kejadian dismenor, dengan kesimpulan diambil berdasarkan perbandingan nilai P dengan taraf signifikan, yaitu alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya masuk pada materi kedua yang dimana yaitu uji Spearman dan uji Wilcoxon. Uji Spearman rank. Korelasi Spearman juga dikenal sebagai korelasi rank atau korelasi monoton, adalah salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel yang tidak memerlukan asumsi tentang distribusi atau bentuk hubungan antara variabel. Di sini terdapat tabel makna nilai korelasi Spearman yang dapat teman-teman lihat pada tabel tersebut. Lalu perhitungan uji statistik Spearman rank, yang dimana rumus untuk menghitung korelasi Spearman adalah sebagai berikut, dapat teman-teman lihat sekalian pada layar, yang dimana keterangannya RS sama dengan korelasi Spearman, DI yaitu perbedaan antara peringkat kedua variabel untuk setiap pasangan observasi, dan N yaitu jumlah observasi. Selanjutnya masuk pada definisi uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon Sigren merupakan uji statistik yang dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan median dari suatu observasi berpasangan dengan memperhitungkan besarnya selisih-selisih dari dua observasi yang bersesuaian. Adapun syarat penggunaan uji Wilcoxon. Untuk pengujian uji Wilcoxon Sigren rank terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain yang pertama, skala untuk variabel dependen haruslah ordinal atau bisa juga rasio. Hanya saja distribusi data harus tidak normal. Yang kedua, terdapat dua kategori berpasangan untuk variabel independen yang digunakan. Ketiga, untuk kedua kelompok data berpasangan ini, bentuk sebaran datanya harus simetris. Selanjutnya perhitungan uji Wilcoxon. Adapun rumus uji Wilcoxon adalah sebagai berikut. Z sama dengan N1 dikurang N2 per akar dari N1 ditambah N2. Keterangannya, N1 yaitu jumlah data positif dan N2 yaitu jumlah data negatif. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal dari kedua materi uji tersebut. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat aktivitas fisik rendah, sedang, dan tinggi dengan tekanan darah sistolik pada 20 orang pasien hipertensi. Data tidak berdistribusi normal dan variabel aktivitas berbentuk ordinal. Uji statistik yang paling tepat digunakan adalah A. Uji Pearson, B. Uji Spearman, C. Uji Pareto, D. Uji Wilcoxon, dan E. Uji Chi-square. Jawabannya yaitu B. Uji Spearman. Penjelasannya, Spearman digunakan untuk mengukur hubungan dua variabel, minimal satu variabel ordinal dan tidak membutuhkan distribusi normal. Aktivitas fisik adalah variabel ordinal, yaitu cocok menggunakan uji Spearman. Soal yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui yang pertama, apakah ada hubungan antara tingkat stres rendah, sedang, tinggi dengan durasi tidur pada mahasiswa? Yang kedua, apakah terdapat perubahan durasi tidur mahasiswa sebelum dan sesudah masa ujian? Uji statistik yang paling tepat untuk masing-masing tujuan adalah A. Spearman untuk yang pertama dan Pearson untuk 2, B. Wilcoxon untuk 1 dan Spearman untuk 2, C. Spearman untuk 1 dan Wilcoxon untuk 2, D. Pearson untuk 1 dan Wilcoxon untuk 2, E. Mann-Whitney untuk 1 dan Wilcoxon untuk 2. Jadi jawabannya itu yaitu C. Spearman untuk 1 dan Wilcoxon untuk 2. Penjelasannya, karena tujuan yang pertama ingin menguji hubungan antara variabel ordinal dan numerik, yaitu cocok dengan Spearman. Yang kedua, tujuan kedua adalah perbedaan sebelum dan sesudah, yang dimana itu data berpasangan, yang dimana cocok untuk uji Wilcoxon. Jadi kesimpulan daripada kedua uji tersebut yaitu
Uji Spearman Rank merupakan metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel ordinal atau data yang tidak berdistribusi normal. Sementara itu, uji Wilcoxon-Signan Rank digunakan untuk menguji perbedaan dua data berpasangan yang berasal dari kelompok yang sama, khususnya ketika data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya masuk pada materi yang terakhir, yaitu uji MC-Nemar dan uji Kruskal-Wallis. Pengertian uji MC-Nemar. Uji Nemar merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji dua buah populasi yang saling berpasangan atau dependen. Uji MC-Nemar atau MC-Nemar test digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya terbentuk nominal atau diskrit atau kategori binari, misalnya 1 sama dengan ya dan 0 sama dengan tidak. Di sini ada perhitungan uji statistik MC-Nemar. Dapat teman-teman lihat yang dimana x kuadrat tabel sama dengan x kuadrat a dan kurung k dikurang 1 dikali I dikurang 1, yang dimana A yaitu tingkat ketelitian atau kesalahan, K yaitu jumlah kategori pada variabel Y1, dan I jumlah kategori pada variabel Y2. Selanjutnya masuk pada pengertian uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis atau uji H ini merupakan alternatif dari uji V atau ANOVA, khususnya one way analysis of variance, yaitu menguji rata-rata 3 sampel atau lebih, apakah sama ataukah tidak sama. Selain itu, uji Kruskal-Wallis mempunyai kelebihan dapat digunakan untuk menangani data ordinal atau data peringkat. Kruskal-Wallis digunakan sebagai alternatif dari one way ANOVA apabila syarat normalitas sebaran data tidak terpenuhi. Di sini juga terdapat perhitungan uji Kruskal-Wallis, dapat teman-teman lihat sekalian, yang dimana keterangannya N yaitu sama dengan jumlah total data, K sama dengan banyaknya sampel yang diteliti, RK sama dengan jumlah tingkat dalam sampel ke K, dan NK yaitu banyak semua data sampel ke K. Baik, selanjutnya kita masuk pada soal pembahasan yang pertama. Seorang ahli gizi ingin mengetahui apakah edukasi gizi dapat meningkatkan kepatuhan pasien hipertensi dalam membatasi konsumsi garam. Dari 40 pasien yang sama, kepatuhan diukur sebelum dan sesudah edukasi. Data menunjukkan sebagian pasien yang awalnya tidak patuh menjadi patuh setelah edukasi. Analisis apa yang paling tepat digunakan? A. Uji T berpasangan, B. Uji MC-Nemar, C. Uji chi-square independen, dan D. Uji Wilcoxon. Jawaban yang benar itu yaitu B. Uji MC-Nemar. Penjelasannya, karena uji MC-Nemar digunakan ketika menilai sebuah perubahan kategori atau patuh tidak patuh pada subjek yang sama sebelum dan sesudah perlakuan. Soal yang kedua, peneliti menilai perbedaan asupan natrium pada 4 kelompok usia, yaitu remaja, dewasa, lansia awal, dan lansia akhir. Hasil uji normalitas menunjukkan data tidak normal dan kelompok adalah independen. Uji yang digunakan adalah A. Kruskal-Wallis, B. Wilcoxon, C. Friedman, dan D. ANOVA. Jawabannya itu ya A. Kruskal-Wallis, yang dimana ketika data numerik dan lebih besar dua kelompok independen tetapi tidak normal, maka dapat dikatakan bahwa itu adalah uji Kruskal-Wallis. Kesimpulan daripada materi ini, kedua uji MC-Nemar dan Kruskal-Wallis memiliki kelebihan utama pada fleksibilitas penggunaannya, karena tidak mengharuskan bentuk distribusi tertentu dan dapat diterapkan pada data dengan jumlah sampel kecil maupun jumlah sampel yang besar. Baik, sekian hasil penyampaian materi yang dapat saya berikan pada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua.